orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya. Puji Tuhan. Setelah saudara terberkati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Di mana? Tentu acara kesayangan kita, waktu yang sangat kita candu dan rindukan, yaitu Time for Bible. Sebelum saya akan mulai dengan doa tanda salib, saudara-saudara silakan share, posting ulang, bagikan, dan saudara bisa like dan tap-tap layarnya supaya banyak orang yang bergabung, banyak orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan, kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar kesembuhan, kabar pengharapan, kabar keselamatan dari Injil Yesus Kristus. Silakan di-share, di-posting ulang, di-tap layar, dibagikan. Dan kalau saudara senang dengan pelayanan ini mendukung dalam penyebaran media sosial, saudara silakan subscribe di channel media sosial Pastor Andi Simon, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Hore! Terima kasih. Yuk kita dengar firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, senang sekali tadi pujian itu mengatakan supaya kita tinggalkan hidup yang lama. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Karena Anda dan saya sudah ditebus dari cara hidup yang lama dan kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah diberikan materi keselamatan, bukan dibayar dengan barang yang fana, bukan juga emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan yang tidak bercela. Baik, oleh sebab itu, pujian tadi yang kita dengar, kita ikut senandungkan, itu terambil dari firman Tuhan loh. Di mana saya akan bacakan ayat suci firman Tuhan. Saudara-saudara tolong ketik ayatnya. Setelah ketik, tolong disebar, tolong di-share. Jadi saudara pastor menyampaikan firman, Anda bantu men-share. Biar seluruh bumi mendengar firman Tuhan. Lewat anak-anak Tuhan yang setiap pagi men-share kabar baik ini, kabar surgawi ini. Yuk, sama-sama kita melihat dari firman Tuhan.
1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Ketik ramai-ramai 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan. Bukan dua Petrus ya, tapi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Habis ketik sebar, habis ketik share, habis ketik posting ulang, habis ketik bagikan. Sekarang saya bacakan ya. Bagian terkasih ada tertulis firman Tuhan, ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya sayangi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita harap bisa paham ya. Coba saya baca ulang dengan false yang benar, takutnya nanti salah penekanan, saudara tidak menangkap baik maksud dari ayat ini. Saya ulangi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Harap jelas ya. Sekarang ayat 19. Lantas kalau bukan emas dan perak, apa dong? Ini dia ayat 19 jawabannya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Kalau darah anak domba di perjanjian lama itu hanya bisa refillnya 1 tahun berlaku. Tahun berikutnya diisi ulang, refill itu bisa isi ulang, tapi tahun berikutnya mesti diisi ulang lagi. Itulah kelemahannya kalau darah hewan, darah anak domba yang diterapkan di perjanjian baru sesuai firman Tuhan dan dilakukan oleh imam-imam di zaman itu. Namun yang sangat mulia, kudus dan berharga, kita hari ini diselamatkan, diampuni, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, disembuhkan oleh darah Yesus. Alkitab mencatat bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Luar biasanya, bukan dengan darah domba, bukan dengan darah kurban hewan, melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa yang mahal? Alkitab mencatat, yes, Tuhan kasih tahu lewat surat cintanya. Darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Ketik ramai-ramai, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Jadi saudara, di sini saya mau sampaikan isi hati Tuhan bahwa hidupmu dan hidupku itu berharga. Kalau saudara sedang sakit sekarang ini dengar, tidak selama-lamanya engkau sakit. Dan tidak mustahil lewat doa-doa sebentar Bapak Ibu mendapat berkat kesembuhan. Katakan amin. Hidup kita berharga karena
udah ditebus, bukan dengan darah domba atau darah hewan, tapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Oleh karenanya, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan kehendakin adalah, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu semua menjadi sia-sia. Mari sama-sama kita membuka hati, mendengar apa maksud, apa suara firman Tuhan buat kita saat ini. Apa yang kita perlu tinggalkan. Cara hidup lama yang seperti apa yang kita mau dengarkan hari ini. Sekarang saya akan bagikan apa yang kita perlu tinggalkan, cara hidup yang lama. Supaya waktu kita didoakan sebentar, diberkati, kita sembuh sehat, tidak kumat lagi. Ya, kalau saudara-saudara masih kembali dengan cara hidup yang lama, maka saudara seperti berkata, seekor diumpamakan seekor babi yang habis dimandikan, dia bermain kembali kubangan. Kita ini berharga, kita ciptaan Tuhan yang mulia. Saudara-saudara sudah diberikan materi keselamatan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak dibayarnya. Dirimu, rohmu ditebus oleh surga dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, mari hendaklah kita semua yang mendengarkan firman ini sama-sama yuk belajar. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ketika rame-rame, tinggalkan hidup yang lama. Ketika rame-rame, tinggalkan hidup yang lama. Baik, secara praktis saya tidak buka beberapa surat atau kitab ya, ataupun Injil, tapi saya hanya membuka satu bagian dari Efesus pasal 4. Ya. Kita melihat di sini ada cukup banyak, tapi satu bagian, ya, sehingga kita tidak lompat sini, tapi kita fokus di Efesus pasal 4, mulai ayat 22 sampai dengan ayat 32. Wow, ada 10 ayat yang saya akan bacakan, kiranya kita semua bisa menyimaknya, dan Roh Kudus pasti akan menerjemahkan firman ini menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Kalau ada yang dengar ini sekarang dan ada gangguan di jantungmu, sesak, atau rasa nyeri di bagian dada Anda, ada kabar baik karena ada kekasih Tuhan yang bersaksi. Saudara bisa lihat di thumbnailnya sekarang ini bagaimana sudah divonis penyumbatan di jantungnya hingga 100%. Di sini dia bersaksi berkat doa. Sekali lagi, berkat doa. Kekasih Tuhan ini jantungnya bisa normal kembali. Saudara-saudara, siapakah yang bisa menyembuhkan? Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebentar waktu engkau dengar firman Tuhan, buka hatimu dan percayalah Tuhan itu ada dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Baik, sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 32. Udah tahu ya? Habis ketik sebar. Ings Diary bless you, Glory bless you, Wonder Woman bless you, dan semua orang-orang baik. Terima kasih. Wah, tidak ada henti-hentinya komentarnya, like-nya, di-share, di-posting ulang, dan juga banyak sekali yang kasih gift, stiker, bintang. Makasih.
Nah, sekarang kita kembali, kita mau dengarkan, dan firman ini yuk kita jadikan sebagai nasihat untuk mengkoreksi kehidupan rohani kita, kehidupan pribadi kita, dan karakter kita yang lama. Kalau masih ada, yuk sama-sama kita minta Roh Kudus bimbing kita supaya bisa kita tinggalkan semua itu dalam nama Yesus. Baik, selamat mendengarkan dari Efesus pasal 4 ayat 22 hingga 32. Ada tertulis, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia yang lama. Karena Tuhan bilang tadi apa? Yang dulu itu sia-sia. Udah ditebus. Roh kita ditebus, hidupmu ditebus untuk menjadi ciptaan yang baru. Maka yang baru sudah datang, yang lama hendaklah kita tanggalkan. Nah, tanggalkanlah manusia lamamu. Karena manusia lama itu kalau tidak ditanggalkan, dengar firman ini, itu nanti akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itulah sebabnya kita perlu menanggalkan manusia yang lama. Karena nafsu yang menyesatkan, apabila kita tidak bertobat, itu nanti akan menemui kebinasaannya. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa. Maka firman-Nya hari ini datang kepada saya dan saya share kepada saudara. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Beda sama iblis. Iblis, setan, itu tempatnya neraka. Bahkan neraka Tuhan buat untuk mereka. Tapi karena iblis, setan tidak mau ke neraka sendiri, dia cari pengikut. Dan Alkitab mencatat 1/3 manusia menjadi pengikut iblis dan jatuh di neraka. Itu nubuatan Alkitab dan akan terjadi. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Maka marilah kita belajar, meskipun proses saya tahu lebih mudah bicara daripada prakteknya. Maka sama-sama kita mari bergumul, dan kalau kita sudah buat keputusan, niscaya Roh Kudus akan tolong kita, mampukan kita untuk menjalankan apa yang kita keputusan itu. Ya, karena kalau kita tidak segera bertobat, nanti oleh karena nafsu yang menyesatkan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan sayang saudara, makasih, bless you. Ayat 23 yuk, saya baca lanjut ya. Supaya kamu dibaharui dari dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 dari Efesus pasal 4. Ini menjadi juga peringatan bagi orang yang masih suka dusta, ya, suka silat kata, masih suka dua muka, masih suka lidah ular, ya. Ini peringatan kepada mereka-mereka yang masih hobi bohong, ya. Karena Alkitab mencatat Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar
seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Ya, kalau satu iman, kita anggota tubuh Yesus. Kalau satu bangsa, kita saudara dalam satu bangsa, satu daerah, satu tanah air, satu nusa, satu bahasa. Ya. Ayat 26. Ini berikutnya saya sampaikan lebih dulu bagi orang yang tukang marah. Pastor, apakah orang Kristen nggak boleh marah? Boleh. Yang tidak boleh, dua. Apa itu? Katanya nggak boleh marah. Saya bilang boleh. Ya, orang Kristen boleh marah? Boleh. Tapi ingat dua hal ini. Apa itu? Satu, yang nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu tabiat, itu karakter. Ya, kalau sehari nggak marah, akhirnya karena orang-orang di sekitarnya udah dia marahin semuanya, pada kabur. Ketemu kucing, ketemu dogi pun dimarah-marahin. Itu karakter. Itu yang nggak boleh. Ya. Yang kedua apa? Jangan menyimpan amarah. Ya, jangan dengan alasan apapun juga. Aku kesel nih, akhirnya aku menyimpan amarah berhari-hari. Jangankan berhari-hari, jangan kau simpan amarahmu sebelum matahari terpedam. Harus sudah ada namanya melepaskan jengkel, marah, kesel itu. Ya, tentu kita marah kadang-kadang banyak alasan. Saya juga beberapa hari lalu marah karena sudah berbuat baik, dibalasnya tidak baik. Diputar balik keadaan dan macam-macam. Akhirnya saya marah. Dan saya memberikan sebuah pelajaran. Tapi tidak boleh sampai marah-marah. Dan juga kalau sudah marah siangnya, jangan sampai dibawa sampai malam hari. Sebelum matahari terbenam, harus sudah jangan lagi ada roh amar dalam hati. Kenapa? Yang kita mungkin marah, udah berubah, udah sadar. Nah, kita kalau masih menyimpang amarah, ya kita yang rugi. Ya, itu tercatat dalam Efesus 4 ayat 26. Selamat mendengarkan. Ini khususnya saudara-saudara yang masih suka marah. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh. Marah boleh. Dengan prinsip-prinsip yang benar, dalam arti di sini kalau memang salah ya kita perlu marah. Tegur dengan kasih. Bicara dengan santun. Ya. Nah, yang tidak boleh apa? Jangan sampai kau marah bikin dosa. Di mana korelasinya nih? Marah bikin dosa di sini. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah untuk mendidik itu boleh. Marah untuk menegur itu boleh. Tapi kalau marahmu sampai kau simpan tengah malam, itu berarti kau sakit hati. Ini yang tidak boleh. Ini benih dosa.
dan ini membuat engkau hidup terikat dengan dosa. Ya, karena saya mengumpamakan, seandainya orang Kristen tidak boleh marah dan dia punya pemahaman marah adalah dosa, saudara diapain? Oh, nggak apa-apa. Dalam hati dongkol. Nggak gitu. Anak Tuhan itu ya kita kalau marah bilang marah, tapi jangan sampai marah-marah. Jangan sampai dendam, benci, iri, dengki, kepahitan, itu yang rusak diri kita sendiri. Ya, coba kalau misalnya Anda di apa-apain gitu, oh iya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak gitu juga konsepnya. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Habis marah, jangan dendam. Habis marah, bereskan kalau hatimu ada yang salah, cepat minta supaya damai sejahtera di hati. Jangan sampai marah itu menguasai menjadi amarah sampai matahari terbenam, belum beres, lantas saudara berhari-hari, lama-lama menjadi mengikat engkau. Ini juga kita harus tinggalkan, ya, harus kita tanggalkan. Benci sama suami, benci sama istri, harus berdamai hari ini supaya keluarga rumah tangga diberkati. Rumah tangga keluarga ada damai sejahtera, ya, ada sukacita. Demikian pun juga anak ke orang tua kepada anak, nggak boleh saling membenci, harus saling kasih, mengampuni supaya hidup ini semuanya baik dan semuanya dapat berkat dari Tuhan panjang umur. Amin. Berikutnya ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya beri contoh, kalau saudara-saudara sudah ikut Tuhan Yesus, jangan lagi ada model sesajen apapun juga dalam hidup Anda. Tapi kan tradisi, pastor. Tapi kan ini kan untuk menghormati aja nenek moyang kita. Jangan lagi, karena semua sesajen itu mengundang roh yang lain. Orang percaya dalam diri mereka ada Roh Kudus, Roh Suci, Roh Maha Kudus dari Tuhan yang membimbing engkau sehingga kita tidak perlu ada lagi roh-roh ilah-ilah yang lain. Kita nggak perlu menduakan, mentigakan. Kita nggak perlu lagi seperti ada backing yang lain, nggak perlu. Ya, dengan demikian kalau saudara-saudara misalnya sudah Kristen, tapi masih toleransi dengan sesajen, ya, dengan hidupmu yang lama, ilmu-ilmu, mistik-mistik dan sebagainya. Dengarkan ini. Iblis itu cerdik. Tanpa manusia undang juga, dia akan berusaha untuk masuk di hidup Anda. Untuk apa? Mencuri damai sejahtera, merusak hidupmu, dan membinasakan engkau. Jelas tercatat dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang, iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi kalau saudara buka celah, itu berarti saudara secara terang-terangan undang iblis masuk. Contoh kalau saudara marah dan engkau tidak bisa kendalikan dirimu sampai amarah berhari-hari, kau sudah memberi kesempatan iblis duduk di hatimu. Kalau di hati kita ini ada sebuah kekosongan dan di situ ada sebuah kursi, harusnya yang bertahta Yesus.
Tapi kalau saudara-saudara hatimu kosong dan kursi itu, dengan engkau marah dan tidak mengampuni, engkau sudah mengundang secara terang-terangan, iblis duduklah di hatiku. Mau gitu? Nggak mau kan? Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika ramai-ramai, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke, lanjut 28. Berikutnya ini saya sampaikan hidup yang lama, saudara-saudara yang dengar ini, yang masih suka mencuri. Kalau saudara bertobat hari ini, engkau masih bisa diampuni dan diubahkan. Masih ada kesempatan untuk berubah. Karena ketika saudara dengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau besok saya tidak tahu, ya, tapi saya bicara hari ini. Saat engkau dengar, jangan keraskan hatimu. Masih ada kesempatan untuk engkau berubah. Ya, stop mencuri. Di sana dikatakan Efesus 4:28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, ini indah sekali. Setiap orang memang berhak bahagia, setiap orang memang berhak untuk menerima kesempatan kedua. Kalau saudara hari ini dengar renungan sharing ini dan engkau pernah melakukan apa yang Tuhan larang di sini, bertobatlah. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu. Dan kalau saudara-saudara merasa engkau pernah membuat orang rugi, curi punya orang, dan engkau sadar, dan itu saudara punya kemampuan hari ini untuk bukan hanya bertobat, tapi kembalikanlah. Ya, kembalikanlah. Tuhan sanggup memberkatimu dengan berkat daripadanya, dan berkat Tuhan itu damai sejahtera. Berkat Tuhan itu pasti cukup, dan seringkali saya bersaksi, saya melihat, saya merasakan Tuhan curahkan bisa berlimpah-limpah. Ya, jadi orang yang mencuri, suka nyolong, stop sudah. Bertobat, jangan ulangi lagi. Hiduplah baru, dan biarlah berkat yang engkau nikmatin dan anak cucu menikmatin itu berkat Tuhan, bukan hasil korupsi, bukan hasil nyolong, bukan hasil curi. Dan luar biasa loh, kalau saudara hari ini mau bertobat, sungguh-sungguh, Tuhan bilang apa? Nanti kau diberkati. Berkat yang kau dapat dari Tuhan, kau pun akan bisa dipakai sebagai donatur, sebagai orang yang dermawan. Tapi dermawan donatur bukan dari hasil uang korupsi, bukan hasil uang nyolong, tapi dari berkat Tuhan. Saya bukan pengusaha, saya bukan sultan, saya bukan punya tambang. Saya hamba Tuhan murni 1000%. Tapi orang-orang sebagian mengenal saya orang yang suka dermawan. Puji Tuhan. Meskipun tidak besar, tapi saya suka membantu siapa saja yang dimana Tuhan gerakkan, saya membantu. Kenapa? Tuhan sudah bilang begini. Dan ini benar terjadi. Dulu saya seorang bajingan. Orang yang bangsat ini saya. Orang yang busuk ini saya. Teguh, thank you. Orang yang bejat ini saya. Tapi saya mau berubah Tuhan. Tanpa Tuhan tolong saya nggak bisa. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya, besok saya pasti gagal lagi. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dari seorang yang bejat, bangsat,
busuk, jelek, saya orang ini, hari ini. Sebagai bisa berkata, hamba Tuhan ini suka memberkati. Karena kenapa? Tuhan benar-benar memberkati orang yang percaya kepada firman-Nya. Oke, lanjut 29. Ini berikutnya, saudara-saudara yang masih hidup yang lama, apa itu? Masih suka ngomong kotor dari mulutnya, caci maki, masih ada kebun binatang dari mulutnya, padahal udah Kristen tuh, padahal udah baptis tuh, padahal udah ikut ibadah tuh, tapi masih suka sekali tuh dikit-dikit, kalau bahasa orang Surabaya, misu, dikit-dikit misu. Bahkan saya waktu di Surabaya, itu istilah misu itu kayaknya jadi bahasa percakapan harian gitu. Ya, misalnya contoh ngomong bercanda atau ngomong benar, tapi ujungnya cok. Hati-hati loh, anak-anak muda sekarang ini juga mulai ada polusi media sosial yang ujungnya ngomong jir. Hati-hati, itu sebetulnya bahasa-bahasa yang kotor. Ayo dengar firman ini, terberkati, anakmu perlu dengar, bagikan. Ya. Bagikan supaya keluargamu juga tidak lagi terikat atau hobi ngomong kotor. Karena Tuhan larang. Ayat 29 saya bacakan ya, Efesus pasal 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kalau kemarin ya sudah, hari ini bertobat. Ya, dan minta ampun, dan mulai hari ini kita komitmen di mulut kita kata-kata yang membangun. Nggak boleh ada misu, nggak boleh ada kata-kata kotor, tidak boleh ada kata-kata makian lagi. Amin. Amin ya. Jadi jangan lagi ada perkataan kotor dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, senang sekali, puji Tuhan. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan didukakannya. Terus kita akan bertanya, apa yang dimaksud mendukakan Roh Kudus? Nah, di bagian ini kita kembali melanjutkan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, jadi rupanya kita sama-sama tahu ya, bahwa orang Kristen yang masih nyimpan kepahitan, suka geram, suka marah-marah, suka pertikaian, suka fitnah, kalau dia tidak membuang dari hidupnya, itu adalah kejahatan. Dan kejahatan itu setara dengan mendukakan Roh Kudus. Ayo, tapi kan pastor, aku yang lain oke, tapi sama si Ono, katanya sampai mati tidak kulupa. Jangan tunggu mati. Kalau kau tidak mengampuni sekarang ini dan bereskan hatimu, kau sudah mati lebih dahulu sebelum kau mati betulan. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Iman dalam Yesus menjanjikan kebangkitan dan hidup abadi. Dalam Yesus, dalam firman-Nya. Jadi saudara,
Nanti one day ketika saudara-saudara mendengarkan Pastor Andy meninggal dunia, jangan percaya sepenuhnya berita itu. Kenapa? Karena sebetulnya saya tidak benar-benar mati. Saya hidup kekal bersama Yesus di sorga. Karena memang di dunia ini bukan rumah abadi, tapi rumah abadi Pastor Andi Simon dan setiap orang percaya ada di sorga. Dan engkau mendengar suatu hari Pastor Andy meninggal dunia, jangan percaya berita sepenuhnya. Karena sebetulnya saya tidak benar-benar meninggal, tapi saya sedang memperoleh hidup yang lebih hidup yang kekal dari Tuhanku, Elohimku yang kulayani selama ini. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan tukar sorga dengan kebencian. Jangan tukar surga dengan kegeraman. Jangan tukar sorga dengan kepahitanmu. Tapi Pastor, enggak tahu sih perasaanku. Aduh, lukanya dalam banget. Saya tidak tahu dan saya nggak perlu tahu. Saya mengerti sedikit mungkin bahwa engkau sedang hati dilukai something atau someone, tetapi kau harus bisa mengampuni. Bagaimanapun dalamnya lukanya, goresannya, kau harus bisa mengampuni. Jangan kau tukar kebencian, kepahitan itu dengan sorga. Karena di sorga tidak ada kepahitan. Di sorga tidak ada lagi kebencian. Jadi kalau kau tetap mau membenci, bahkan engkau pernah mengucapkan sampai di kuburan kau tak benci dia, cepat cabut kata-katamu dan minta ampun sama Tuhan. Kalau kau masih mau terima janji Tuhan keselamatan, kecuali kau berkata, saya rela masuk neraka karena untuk memuaskan kebencianku, saya nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Tapi kalau saudara-saudara masih mau untuk hidup kekal, terima surga, ampuni. Karena kalau saudara-saudara masih tetap kepahitan, maka itu setara dengan mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan Yesus. Ayat 32, hendaklah saya, kita, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya anak Tuhan Yesus, semuanya ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih, nggak boleh sombong, ketika rame-rame nggak boleh sombong, ya. Harus penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Bapa dalam Yesus telah mengampuni kita. Renungan ini menghantar kita untuk berdoa dan juga kita boleh paham bahwa hidup kita ini berharga. Kalau ada yang nistakan, sudahlah, kita tidak jadi murah karena dinista orang. Kalau ada orang yang jelekin kita, sudahlah, kita tidak menjadi murah karena ngomongan orang lain. Kita ini mahal karena ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Ya, oleh sebab itu, mari kita setiap pribadi mau dituntun dengan rendah hati, terus belajar firman-Nya, supaya kita benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama. Keluar masuk gereja, puji Tuhan, rajin ibadah, syukur banget. Tapi kita harus berubah. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget. Kami mengucap syukur dan berdoa firman-Mu datang, mengubahkan setiap kami. Jikalau kami tidak mampu, kami berserah dan mohon Roh Kudus bimbing, pimpinlah kami dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang dengar firman Tuhan diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan datang. Dan setiap orang yang Tuhan cari hari ini bukan
kehebatanmu, bukan kemauanmu saja, tapi penyerahanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara dalam hidup Anda sekalian. Dalam nama Yesus, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berserah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau. Tuhan Yesus, tolong saya. Maka setiap saudara dengar firman Tuhan, rendah hati, aminkan firman, dan mau berubah, Roh Kudus yang manis menolong engkau. Dan lihatlah, day by day hidup Anda akan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, angkatlah air dan minyak di tangan Anda, karena sekarang pastor akan mohonkan berkat untuk air, untuk didoakan, diberkati, biar ini menjadi healing water, dan minyak bisa dalam berkat Tuhan menjadi minyak yang membawa berkat kesembuhan saat engkau mengoleskannya. Air dan minyak di tangan kami, ya Tuhan, engkaulah yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, air ini dan minyak ini sudah diberkati. Minumlah air ini dan sembuhlah dari segala penyakit dan kelemahan. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus. Kalau ada benjolan, penyakit, penyumbatan, atau luka, alergi, kulit, ada gangguan, dan sakit penyakit, bahkan kalau dia berdosa, dosanya diampuni, saling mengaku dosa, dan kalau dia terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan dan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji dan syukur, air dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum, saudara-saudara, yuk kita minum sama-sama dan sama-sama diberkati sama Tuhan Yesus. Tos Kampai. Diberkati, diberkati. Amin. Senang sekali bisa melayani saudara. Dan sekarang kita akan doa berkat. Angkat tangan saudara. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Apa yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluar masuknya kita dimanapun berada, Tuhan melindungi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sehat selalu ya Bapak Ibu terkasih. Yang baru pertama kali gabung dan mau didoakan, bisa hadir besok di live berikutnya. Kami hadir tiap pagi di 3 platform ya, YouTube, Facebook, dan di TikTok di jam 6.05 WITA. Kalau WIB 5.05 WIB, kurang lebih, kadang sering lewat sedikit berapa menit, pastor prepare untuk on. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya, dan juga yang sudah bantu Pastor Randy subscribe channelnya, YouTube-nya, TikTok, Facebook-nya. Terima kasih ya orang-orang baik yang sudah kasih berkat juga, kirim gift, stiker, bintang. Terima kasih. Juga secara khusus terima kasih yang sudah men-share link ini, tautan ini di seputar Palangkaraya atau ke keluarganya yang membutuhkan. Terima kasih. Semua ini
kiranya Tuhan yang akan membalasnya lipat kali ganda untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Jadi ingat ya, hari Minggu tanggal 4 kebaktian di Balikpapan ditiadakan karena Pastor Andy pimpin kebaktian dari Gereja YHS di Palangkaraya. Oke, terima kasih. Ada permintaan pujian. Besok lagi ya, udah 7.30 Wita, Pastor juga akan ada persiapan karena nanti besok ya akan menghadiri persiapan untuk memimpin pasca Wikat Balikpapan. Wikat ini perempuan wanita Ikatan Toraja di Balikpapan. Nanti Pastor akan melayani di sana. Lalu juga hari ini saya mau atur untuk bisa ada Zoom kalau bisa, atau bisa ketemu panitia acara untuk kebaktian di Stadion Tuah Pahoe. Jadi masuk hari yang baru. Terima kasih, selamat aktivitas, sehat selalu ya, panjang umur, selamat berkati, dan kiss bye. Dadah semuanya. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh